Eh, lagi rame nih pemberitaan soal satu artis kita Denada yang tidak mengakui anaknya lagi. Menurut Bapak sendiri melihat kasus ini seperti apa sih? Denada, seorang ibu sudah mengakui anaknya, bukan nggak mengakui. Sebelumnya, sekarang sudah mengakui. Ya, dia seorang ibu harus tanggung jawab moral terhadap darah dagingnya, terhadap anaknya. Karena tidak ada mantan suami, yang ada itu mantan suami ada, mantan anak nggak ada. Oke. Nah, di dalam peradilan mereka sudah gugat menggugat. Ya, terakhir dia akan mediasi. Dan ini sudah lawyer dengan lawyer sudah ada mediasi. Cuman tuntutan anaknya itu 7 miliar. Apakah sejak lahir sampai sekarang itu tuntutannya kumulatif? Karena anaknya sudah 24 tahun. Padahal tanggung jawab seorang ibu terhadap anak itu sebelum dewasa. Kalau kumulatif 7M nanti dimediasi. Apakah benar 7M atau ada pengurangan? Ini sedang di peradilan. Tapi ini kalau dilaporkan dipidana, ada pasal di KUHP baru yang baru berlaku tanggal 2 2026 ya, di pasal 428. Itu seorang ibu yang tidak melakukan perawatan, tidak melakukan pembiayaan dan sebagainya, diancam pidana 2 tahun 6 bulan. Oke, Pak. Iya. Pak, kalau misalkan beberapa pakar hukum juga ada yang menyoroti bahwa kuasa hukum Reza ini meminta 7M termasuk kategori pemerasan. Bapak sendiri menanggapinya seperti apa? Kalau resmi nggak pemerasan, itu hak dia kok. Cuman kira-kira angkanya itu, nominalnya itu wajar nggak 7M? Yang tadi saya katakan, apakah sejak lahir sampai dewasa? Tinggal buktikan aja. Itu ada perinciannya dong. Ya, mau makan, uang sekolah dan sebagainya, tempat tinggal, ada kriteria itu. Bukan pemerasan, nggak ada pengancaman kok. Ya kan? Dan permintaan anaknya si Reza, ibunya agar mengakuin jangan lewat media, ngakuin datang. Harusnya seorang ibu punya tanggung jawab moralitas, ya kan, datang dong, ya itu anak saya minta maaf, kan gitu kan. Masalah gugat menggugat silakan selesaikan. Permintaan anaknya Reza nggak banyak serius. Dan itu kalau memang dari lahir sampai 17 tahun yang nggak dewasanya, hal yang wajar 17 tahun ke 7M. Apakah pernah memberikan ibunya atau tidak, kita kan belum tahu. Itu di pengadilan membuktikan. Jadi sah-sah aja ya Pak, 7 miliar itu sah-sah? Sah aja. Menggugat tuh boleh aja. Imaterial tuh boleh, tak terhingga itu. Tinggal membuktikan nanti di pengadilan. Mesti 7M. Kalau gugatnya nanti 20M apa deh. Nah, jangan dinilai materi itu bukan. Ini beban moral. Seorang ibu ya tidak bertanggung jawab terhadap anaknya sehingga terancam. Ayo dong. Gitu. Buktikan di pengadilan. Nah, setelah mengakui ini jatuhnya nantinya di pengadilan apakah ini akan gugur Pak setelah Denada mengakui? Oh enggak, ini kan baru gugatan perdata, pidananya belum. Ya kan, dia akan diselesaikan lewat peradilan. Kita lihat aja, kan belum berjalan. Jelas itu kalau namanya mediasi ada tawar menawar, itu udah pasti. Tapi misalkan Denada sendiri tidak bisa membayar sekitar 7 miliar itu, apa Pak sanksinya? Oh nanti kan putusannya mengikat. 7 miliar itu kalau seandainya disahkan dia disetujui oleh pengadilan tentu ada, ya kan, tidak langsung bayar 7M, tenggang waktunya, bulanannya, mungkin ya saya mampunya sebulan sekian, nggak apa-apa saya cicil, yang penting ada tanggung jawab moral, itu aja. Selain 7M itu bisa nggak diganti dengan sebuah apa gitu Pak? Kan juga kan. Oh bisa aja, mungkin 7M itu ibunya nggak punya uang, saya kasih mobil yang harga 2M, oh, boleh aja.
ini saya kasih rumah nih harga 7M kalau menerima Rezanya. Tapi itu solusi, bisa aja. Jangan dogmatis dan material, jangan. Nah, aja udah gugat, tentu ada solusinya. Kalau pertimbangan hakim nanti akan dimediasi, tentu ada. Dan hakim mediasi tidak sama dengan hakim yang menyidangkan. Itu beda hakim lagi. Hakim mediasi itu tunggal. Ditanya kedua belah pihak, bagaimana pihak Reza ngomong, bagaimana pihak ibunya dan ada ngomong, apa itu? Kalau nggak masuk di dalam sidang materi, tinggal pembuktian. Pak, banyak beranggapan kalau Reza ini memanfaatkan situasi. Menyikapinya gimana Pak? Saya rasa situasi apa? Dia terlantar kok. Meras enggak, maksa enggak. Masuk pengadilan nggak ada manfaatkan karena situasinya saatnya dia mengugat ibu kandungnya yang nggak bertanggung jawab, boleh-boleh aja dan sah. Pak, kenapa menggugatnya di usia 24 tahun? Kenapa nggak sebelum dia masa balik gitu Pak? Banyak netizen bertanya. Itu yang saya tanya, apakah kumulatif dari lahir sampai 24 tahun 7M ataukah hari-hari tahun-tahun tertentu? Masih ya sejak lahir ibunya nggak ngurusin. Ini kan perlu diungkap di pengadilan gitu loh. Ya, jangan karena dia maunya sendiri ya, ya terus minta semaunya juga. Ya. Pakai rasio juga lah. Apalagi kan dia udah kerja kan, udah punya gaji lah. Kalau memang susah selamanya nggak tahu. Terus netizen juga menduga kira bahwa Reza ini ada yang setir Pak, karena setelah Emilia Contessa meninggal, uang yang dikirimkan oleh Emilia artinya kan stop gitu Pak. Gimana Pak tanggapannya? Ada yang menyetir mobil, nggak ada lah. Ya, proses hukum silakan melalui perdata maupun pidana. Kita percayakan pada hukum aja. Nggak ada nyetir mobil. Pak, kira-kira langkah selanjutnya buat si Reza apa nih Pak? Baik. Kenapa? Langkah selanjutnya buat Reza apa nih Pak? Ya nunggu mediasi. Reza harus datang ya, didampingin kuasa hukumnya, ibunya Nina Deva datang, dikuasai ya, didampingin ya kuasa hukum. Baru keren. Ya gimana Ketua Podar Kamtimas Masa Kenanda menyikapi ribut-ributnya seorang ibu dan anak? Ya, sebelum saya bicara masalah materinya, bahwa Podar Kamtibmas adalah mitra Polri yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Dan ini masalah Reza ini sudah masuk ke ranah hukum. Jadi kita tunggu, semoga dalam tahapan negosiasi mereka berdua sudah ketemu jalan keluarnya sehingga tidak berlanjut ke pengadilan. Namun kalau berlanjut pun, ya seperti tadi Pak Sis katakan, tidak ada yang namanya bekas anak. Jadi semua harus dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting untuk saya, ini merupakan pelajaran bagi ibu-ibu yang ada di kita ini, janganlah mengantarkan anak, karena mereka juga bagian dari masa depan Indonesia. Jadi itu konsekuensinya, apapun dengan cara apapun, apakah dia menikah secara resmi atau tidak resmi, tapi kalau sudah dia mengandung dan melahirkan anak menjadi satu-satunya yang harus dijaga, dirawat, dibesarkan, karena dengan anak-anak inilah merupakan pemimpin bangsa masa depan. Jadi hukum harus jalan, tapi semoga negosiasi ini bisa berjalan dengan baik. Oke, Mas Joko dari GPAN, komentar yang diceritakan tadi apa kira-kira pendapat? Yang jelas adalah anak itu kan amanah. Siapapun orang tua ya memang harus punya tanggung jawab, dari mulai melahirkan, menyusui, memberikan pendidikan kepada anak dan lain sebagainya sampai kelak. Jadi jangan disampai nanti anak ini dibedakan antara di Indonesia dengan di luar negeri. Di luar negeri setelah SMA mereka harus kerja sendiri, nyari uang sendiri. Kalau di Indonesia kan belum tentu. Ini menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi untuk tidak menyia-nyiakan anak, apalagi menterlantarkan anak, wabil khusus anak-anak yang sampai saat sekarang anak kandung sendiri. Oke, ini dengan ibu dan anak kandung ini kan anak menggugat ibu kandung ya, artinya gitu. Apakah ini bukan salah satu doktrin apa istilah kalau orang Indonesia itu bilang durhaka Pak? Gimana Pak?
Enggak lah. Enggak. Itu baru bukan menggugat. Di lain pihak banyak itu. Anak bakar rumah ibunya, anak mencuri ibunya, ada anak membunuh ibunya. Ini baru gugat-gugatan. Ya kan? Hal yang realnya secara hukum silakan aja. Jangan tendensius di belakangnya ada apa, ada pindah. Jadi kasus terbuka kok, bukan tertutup. Kecuali ibunya itu tidak mengakui itu anaknya. Nah, seperti RK dengan perempuan itu kan, ya tes ke lab, non identik selesai di SP3. Ini kan udah nggak usah dites lagi, udah ngaku. Dites pasti identik gitu lah. Nah sekarang yang ditanya media, siapa yang nanam saham? Cari dong yang nanam saham, bertanggung jawab dong. Sampai sekarang nggak terkuat tuh sampai nanam saham yang buat anaknya gitu. Ya, itu tugas media. Artinya di sini tidak ada doktrin terkait anak durhaka kepada orang tua ya Pak? Tidak ada anak durhaka kepada orang tua. Ada nggak orang tua durhaka kepada anak? Nggak ada kan? Enggak lah, ini hal-hal yang wajar aja. Kalau nanti mungkin dia datang minta maaf dan sebagainya, mungkin nggak segitu. Jangan-jangan selesai gitu loh. Ini kan mau minta pengakuan itu rasanya. Udah. Tapi pengakuan itu diiming-imingi di balik dengan 7 miliar itu seperti apa Pak penilaian Bapak sendiri? Hal yang wajar, ya kan, bukan diiming-iming dibalik. Itu kan gugatan seorang anak nominal 7M. Yang saya dikatakan, apakah ini kumulatif dari lahir atau tahun-tahun tertentu? Ini kan belum terbuka. Hal yang wajar aja. Pak, ini kan dibilang Dinada kan melantarkan anak ya. Ini kira-kira dia kalau kena hukuman berapa lama ya Pak pidananya? Ancaman pidananya pasal 428 KUHP yang baru berlaku tanggal 2 Januari 2006. 2 tahun 6 bulan, jelas itu pidananya. Jangan nanti anaknya udah gagal di perdatanya melaporkan pidana, jangan. Ya, jelek-jelek mau apa masalah anak dengan ibu kok selesaikan. Ya. Oke, ada lagi? Udah itu aja. Masih. Yang itu ya kasus Yang NTT. anak NTT ya Pak? Nah, saya minta nama anaknya dulu. Nama anak